Selamat datang di Dialog Positif Ngobrol Langsung, dan hari ini saya kedatangan bintang tamu yang one of the best kayaknya ya. Karena ngelihat videonya, terus nggak lama kontak, datang gitu. Itu menarik banget. Benar, itu the best-nya itu. Itu the best-nya di situ gitu. Salah satu bintang tamu yang paling cepat dikontak dan paling cepat syutingnya, Mbak. Ini rekor sih. Biasanya kan nunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya. Dan Karena kebetulan deket ya nggak sih? karena kebetulan dekat ya. Dan ini bakal jadi bahasan yang seru banget sih gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Kumaila. Oh, Kumaila ya, bener ya? Kumaila. Nah, aku panggilnya Mela aja supaya agak Mela aja. Oke. Kenapa saya mengundang Mbak Mela ini? Karena banyak hal yang sangat menarik gitu ya. Karena hari ini kita akan berbicara tentang sejarah. Wah, sejarahnya seorang Kumaila, seorang Mela melepas jilbab gitu ya. Waduh. Ini langsung pada panas dingin sih yang denger langsung gitu. Nah, cuman sekali lagi teman-teman, ini bukan mau bicara tentang kontroversi gitu ya. Ini kita bukan mau bicara tentang mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, tetapi perspektif atau sebuah argumen yang saya rasa kita penting untuk bisa menghargai keputusan seseorang, menghargai sudut pandang, yang artinya supaya kita tuh nggak terkotak-kotak gitu ya, supaya kita nggak hanya dalam konteks berbicara dalam dogma dan doktrin, dan ini akan jadi sesuatu yang sangat menarik, obrolan yang very nice gitu. Oke, Mbak Mela, kan biasa ya kita ngomongin childhood dulu Oke. gitu ya. Siapa sih Mbak Mela? Mbak Mela tuh udah banyak, podcastnya apa namanya? Forbidden questions. Forbidden Questions. Udah berapa lama? Hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Nah, nanti aku juga mau nanya kenapa jadi Forbidden Question, itu juga sangat ini ya, clickbait banget ya. Podcast saya adalah Forbidden Questions. Oke, Mbak, childhood-nya dulu. Lahir di mana, terus grow up-nya bagaimana, terus sampai... Oh iya, anyway, saya pernah nonton acaranya Mbak Mela ini di acara profesor saya juga, namanya Pak Profesor Komarudin Hidayat gitu ya. Mbak Mela ini seorang hafiz Quran, bener ya? Waduh, faktanya iya. Faktanya iya kan? Berarti apal banget, Mbak? Harusnya iya ya. Kok ada harusnya sih? Iya, harusnya iya kan. Belum tahu lagi ini kan, waktu itu kan ada tesnya. Ada Ini tes. udah lama nggak dites Udah ya? lama nggak Oke. Anyway, kalau hafiz tuh hafal secara ayatnya aja, atau placement pemaknaan dan sambung-sambungannya? Kalau misalnya untuk hafiz itu hafal aja. Hanya hafal? Cuman Oke. sebagai hafiz sarjana tafsir harus ada itunya. Aku kuliah tafsir by the way. Oh iya, oke. Jadi harus. Ya, nanti ke situ ya, nanti ke situ. Kita mulai dari start dulu. Oke, silakan. Dari lahir gitu, terus grow up-nya gimana, sampai mengambil keputusan yang super ekstrim sih, gitu. Super ekstrim itu buka kerudung ya? Iya? Atau biasa aja? Oke. Ya oke, silakan. Aku gede di, aku lahir di Bekasi atau Jakarta Timur kali. Aku pendidikan aku semuanya di pesantren sih, dari SD pesantren, SMP pesantren, SMA di pesantren. Sebenarnya pesantren modern, tapi aku juga pernah setahun itu tabarukan di pesantren tradisional. Jadi kan aku hafal Quran waktu SD nih. Terus Jadi itu udah dari mulai SD? betul, kayaknya emang udah diarahinnya juga begitu sih. Kebetulan ibuku juga hafal Quran gitu. Oh, Dan oke. Emang ya, keluarga yang ya maksudnya Qurani lah ya gitu ya, religius gitu. ya bisa dibilang begitu Oke. gitu. Karena abahku juga akademisi studi Islam lah gitu. Terus ibuku guru ngaji gitu. Jadi memang lingkungannya sangat mendukung gitu. Oke. Habis itu SMP, nah pas aku mau naik SMA, ibu aku ngambil keputusan buat aku untuk aku tabarukan dulu. Jadi tabarukan itu Tabarukan tuh apa ya? secara tradisi orang yang hafal Quran tuh baiknya berguru ke guru tahfidz lain gitu. Oh, oke. Studi banding gitu? Atau bukan? Enggak, tabarukan tuh literally artinya mengambil berkah gitu. Oh, Jadi oke. cuma supaya ngambil berkah aja. I see. Jadi misalnya nih aku hafal Qurannya sama Kang Abu nih, ya
udah selesai, nanti aku Sama siapa? ke Bunyai Dona gitu. Selesaiin hafalan aku ke Bunyai, habis itu pindah ke Bunyai yang lain atau kiai yang lain gitu. Oke, itu supaya apa? Supaya lebih luas gitu, pemaknaan, pemahaman atau apa? Kayaknya sih bisa jadi ya, kan karena guru lain punya metode lain, punya insight lain, pengetahuan lain gitu. Oke. Jadi emang supaya belajar ke orang lain aja sih. Oke, jadi dari lahir tuh sangat kental dengan dunia pesantren aja ya, sampai kuliah. Sampai Nah, kuliah. maksudnya SMA, pesantren, kuliah juga SMA. agama. Kuliah juga agama. Nah waktu itu kan aku mikirnya kuliah itu kan harus pragmatis ya. Maksudnya kuliah itu kan menentukan karir gitu loh. Ya. Jadi waktu itu tuh aku mikirin apakah aku harus ambil kuliah bisnis atau apa gitu. Tapi waktu itu juga orang tua aku ngarahinnya untuk ambil tafsir. Yang sebenarnya aku juga mau, cuman aku waktu itu mikirin terus biar mikirin pragmatis sih. Nah, abis itu aku kerja apa gitu. Karena kalau tafsir kayaknya agak sempit gitu maksudnya pada saat itu mikirnya. Oke. Nah, tapi abis itu abahku, almarhum abahku juga ngasih comfort ya, nggak masalah. Yang penting kamu belajar dulu, nanti masalah karir bisa dipikir setelah itu gitu. Dan aku juga emang, sebenarnya aku juga seneng gitu. Si tafsir? Seneng, aku seneng ngulik-ngulik Quran tuh suka. Mantap, oke. Ya kita punya, kalau common itu sih aku juga seneng. Oke, lanjut. Yaudah, terus habis itu kuliah. Terus aku kuliahnya tafsir, terus ya udah benar kan, maksudnya aku jadinya kerjanya tuh ya apa aja yang bisa aku lakukan gitu, yang ada harganya. Tapi sebenarnya awal karir aku ya aku guru ngaji, guru bahasa Arab gitu. Oke, jadi guru ngaji juga? Guru ngaji juga. Guru bahasa Arab, jadi jago dong bahasa Arabnya? Iya. Belajar apa? Nahu, sorof, balaghah? Iya, of course. Iya, itu sih udah lah ya. Ya itu kan pelajaran pesantren, pelajaran kuliah gitu. Maksudnya, wah, kita bisa banyak bahas banget nih tentang ini semua sih ya. Teman, gitu. Hari ini kita bahasnya ke jilbab dulu aja ya. Nggak apa-apa ya. Jadi pokoknya yang penting jangan bosan saya undang ya. Oke, nah. Oke tuh udah berarti kan dari usia balik udah berkerudung. Ya aku nggak punya fase nggak pakai kerudung gitu. Nggak ada fase? Enggak, jadi kan masuk sekolah ya pakai kerudung. Oh, oke. Udah langsung auto? Oke, terus? Tapi ya sebenarnya aku pengen buka kerudung, cuman dari kapan? bingung juga. Mungkin dari kecil kali ya. Dari kecil? Soalnya kan aku 6 bersaudara, saudaraku laki-laki semua. Terus kan kadang aku suka nontonin mereka main futsal lah, atau apa, atau main basket gitu, atau main badminton. Aku suka, terus aku ribet kan pakai kerudung. Ini gitu ya, kurang agile. Kurang leluasa. Kurang leluasa. Nah, aku suka mikir kayak aduh pengen banget nggak pakai kerudung, kayaknya enak banget kalau olahraga gitu. Kebetulan kan aku anak yang pecicilan gitu, jadi kayak suka enak banget kalau pakai kerudung. Kalau nggak pakai kerudung tuh kayak enak banget gitu. Tapi habis itu kan tambah lama kan aku jadi perempuan dewasa gitu, yang badannya juga badan perempuan dewasa. Terus di situ juga aku jadi nyadar kalau badan perempuan dewasa tuh mencolok gitu. Mencolok gimana maksudnya? Mencolok, banyak yang ngasih tahu ini tutup aurat, maksudnya kayaknya tuh lebih tegas gitu. Kita memerintahkan anak perempuan nutup aurat dengan remaja perempuan nutup aurat tuh kalau ke remaja tuh lebih galak gitu. Jadi kayaknya kalau kebuka dikit tuh kayak kesannya seronok banget, kayak nggak boleh kayak gitu, malu gitu. Iya. Terus jadi lebih tegang gitu. Nah punya critical thinking kayak gitu tuh kira-kira pas kayaknya nggak gini deh, kayaknya nggak harus gini deh gitu. Ada keinginan untuk melepas gitu ya? Itu di umur berapa atau di kelas-kelas berapa tuh? Sebenarnya kalau pengen tuh emang pengen terus ya. Emang aku ngerasanya ya pertama nggak praktikal, kedua aku ngerasa nggak cantik aja. Kan sekarang kan suka gini ya, ini masyarakat umum. Makin cantik deh kalau pakai hijab. Itu kan kembali lagi estetika itu kan biasanya masalah selera ya. Dan kadang selera kita itu kan dibentuk oleh culture. Culture, yes. Nah kebetulan selera yang dibentuk culture kita itu kan emang berjilbab. Wah, auranya jadi keluar. Iya, gitu. Tapi kan ini terjadi hanya after tahun 80-an kan? Nah, makanya kalau kita lihat konteks culture lebih jauh, ternyata kan berjilbab itu baru jadi budaya di Indonesia tuh relatif baru. Baru. Oke, nah udah ya, jadi fase pakai, ada keinginan.
Nah, sebelum ke situ kan berarti kan udah research dong bahwa kan pasti ya, kita tahu bahwa kita itu selalu akan menjadi korban dogma dan doktrin. Betul nggak? Bahwa lingkungan nurture kita itu pasti memprogram kita gitu. Betul. Dan di situ akan membuat fairness lah, Betul. membuat program lah, dan pasti Mbak Mela ini akan mengalami guncangan gitu. Nah, memutuskan pada saat itu apa dasarnya? Mungkin awalnya buka dulu ya. Maksudnya pertama eksperimen. Oh, jadi on and off dulu? Iya, mungkin Oke. eksperimen pertama tuh pas SMP, kelas 3 SMP gitu. Aku coba keluar rumah nggak pakai kerudung. Kayak jadi gini, aku kan punya prasangka buruk nih ke laki-laki. Karena kan kita para Prasangka buruk perempuan- gimana nih? Ntar dulu. Iya, mikirnya tuh kalau kita auratnya kelihatan, ini laki-laki pasti pikirannya jahat. I see. Karena kan itu kan yang diajarin. Yes. Nah, pertama aku eksperimen dulu, aku nggak pakai kerudung sekali, kayak kelas 3 SMP. Terus aku naik angkot, aku ke pasar, aku keliling, terus aku pulang, aku aman gitu. Jadi pertama kayaknya, tapi aku takut setengah mati. Kayak aku ngerasa semua orang liatin aku sepanjang jalan. Iya, kebayang sih. Kebayang sih. Karena itu udah jadi stigma pasti ya? Benar. Oke. Cuman itu jadi sampel kan, maksudnya itu kan aku eksperimen terus ada hasilnya. Oke. Ternyata kayaknya itu perasaan aku doang, pikiran aku doang. Karena Oke. tuh kan orang yang nggak pakai kerudung banyak gitu dan nggak apa-apa. Cuman mungkin yang jadi pergumulan realnya itu kenapa Tuhan demand aku dan perempuan lainnya untuk berjilbab gitu. Oke. Kayak Ada pertanyaan itu. ya of course. Terus? Dan ya jadinya kan aku cari tahu nih kayak kenapa. Nah cuman misalnya di teks primary gitu di Quran, menurut aku tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kan, karena untuk supaya tidak dikenali, supaya wala yu'dzan, supaya nggak diganggu gitu. Supaya nggak dikenali, supaya nggak diganggu. Terus kayak ngerasa nggak apa ya, tidak, kalau misalnya kita tarik itu ke realitas itu kan belum tentu, maksudnya tidak semua perempuan-perempuan yang nggak pakai kerudung itu akan diganggu gitu. Betul. Dan kalau kita bicara kerudung, bahwa ya suster juga, teman-teman kita di Kristen Katolik gitu ya, juga pakai kerudung kan. Saya punya teman seorang Vedanta, sama juga. Jewish juga begitu gitu, bahwa bahkan saya pernah ngebahas ini sama salah satu profesor di UIN namanya Prof. Syafaatun Al-Mirzana. Itu dia bilang bahwa masa sih agama berhenti di kerudung, dalam tanda petik ya. Betul. Artinya bahwa kalau kita melihat itu hanya penutup kepala, ya bukan mencerminkan dalam tanda petik bahwa itu bukan masalah Islam atau nggak Islam gitu. Tetapi konteksnya lebih kepada di situ ada historical, di situ ada ya balik lagi ya, pada zaman itu tuh seperti apa gitu. Iya. Ya, terus. Nah emang itu yang sering missing kan, karena ketika kita melihat ajaran Islam, pasti rujukan pertama kita Al-Quran, rujukan kedua hadis. Nah Oh itu ngebongkar pasti waktu itu? iya. Oke. Ngebongkar untuk against gitu ya? Enggak juga. Oh enggak juga. Awalnya itu untuk kayak kenapa gitu. Oh ya oke. Kenapa dulu penting, ya? Oke. Kenapa penting untuk Tuhan nyuruh rambut ditutup gitu? Oke. Karena kan kadang nih sebagai perempuan berkerudung, kalau ada poni-poni keluar dikit, nanti ada yang itu tuh rambutnya kelihatan. Gitu. Terus rambutnya kayak kenapa ini big deal gitu? Kenapa kalau ada beberapa lembar rambut aku keluar dari kerudung? Kan katanya neraka gitu ya? Nah itu. Apa gitu ya? Nah ternyata kan setelah kalau kita kulik-kulik hadisnya yang serem-serem tuh, misalnya kayak nanti kalau rambutnya kelihatan, nanti apa gitu yang siksaan neraka yang lebay-lebay gitu tuh, yang tiap helainya apa. Nah itu kan ternyata hadis-hadis palsu. Banyak hadis-hadis siksaan yang deskriptifnya lebay itu emang biasanya hadis palsu. Wah nanti kita harus bahas ini sih. Oke. Ya seru banget gitu. Mana yang palsu, mana yang pura-pura palsu, mana yang sangat palsu. Mana yang otentik gitu ya. Mana yang otentik. Kan sorry ya, perspektif kita kalau dengar hadis tuh langsung gitu. Bener. Langsung aja, si critical thinkingnya nggak dipakai gitu. Benar, dan mungkin sebagai apa ya, sebagai sarjana tafsir hadis, kita emang selama jadi mahasiswa kerjanya ngulik-ngulik ayat dan ngulik-ngulik hadis gitu. Oke, nice. Tempat kita meneliti itu ya kritik hadis dan kritik ayat. Oke. Nah, udah tuh. Apa yang didapat setelah research Quran sama hadis, bahwa kan gini ya, saya juga selalu berpikir bahwa kalau hal penting tuh pasti ada pengulangan. Diulang lagi. Takwa diulang-ulang gitu ya.
berakal diulang-ulang. Tapi urusan itu cuma ada 2 gitu di Quran. Dari 6.236 ayat kan oke lah ya. Kalau kita bicara sebagai sumber primary gitu. Apa yang didapetin Mbak Mela setelah research itu? Ternyata konteksnya beda-beda gitu. Maksudnya awal malah gimana ya? Jadi untuk identitas supaya dikenali yang di Quran itu maksudnya adalah supaya dikenali sebagai perempuan merdeka. Karena perempuan merdeka tuh secara kultur di sana harusnya ditutup. Perempuan yang lengannya kelihatan, misalnya atau betisnya kelihatan, atau nggak pakai kerudung itu adalah perempuan budak yang emang sehari-hari kerja. Yang mereka ribet kalau kalau ditutup semua. Nah, kalau perempuan budak, gimana aku menjelaskannya? Jadi saat itu kan ada perempuan budak ya. Jadi ada manusia yang memang boleh dijual belikan, yang biasanya dipakai untuk jadi karyawan yang tidak digaji gitu ya. Iya, dijual beli, quote and quote dinikahi gitu ya. Ya intinya, aku pernah punya satu perspektif dan source bahwa kita tahu bahwa kehidupan di masyarakat Arab pada saat itu adalah patriarki banget gitu. Betul. Sampai ketika pada saat itu perempuan itu nggak dianggap manusia, quote and quote. Iya, kecuali kalau kamu perempuan yang lahir dari suku yang terhormat. Terhormat gitu. Nah maksudnya penjagaan ini tuh kan sebetulnya dalam konteks bukan hanya pakaian gitu, tetapi bagaimana kalau saya ngelihat ya Nabi Muhammad itu punya satu PR besar dalam untuk melakukan kesetaraan gender sih. Betul. Setuju nggak? Setuju. Oke, next on. Tapi lagi-lagi yang kita missing adalah yang kebanyakan kita missing itu adalah konteks budayanya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan berjilbab, ya berarti ini semua muslim harus dijilbabin gitu. Nah, yang kita missing dari konteks saat itu adalah jilbab itu penanda perempuan terhormat. Nah, terus nanti di kolom komentar waktu itu bilang, ya berarti kamu perempuan budak dong. Ya enggak dong, soalnya nggak ada perempuan budak. Nah itu konteksnya. Jadi sekarang yang ada itu budak corporate yang ada. Iya benar. Sekarang udah nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh beli perempuan gitu. Kan, nah kenapa perempuan yang bukan budak harus pakai kerudung? Karena budak ini bukan merupakan bagian dari suku. Tidak ada yang melindungi dia. Kecuali tuannya, kalau tuannya baik. Jadi kalau misalnya perempuan ini kasarnya diganggu di jalan gitu, diperkosa di jalan, nggak ada yang marah. Nggak ada yang melindungi. Konsekuensinya, benar, nggak ada konsekuensinya. Nah itu makanya biasanya kan Nabi menekankan untuk membebaskan budak, yang menebus budak gitu, supaya budak-budak ini pada merdeka gitu. Supaya mereka tuh ada dihargai di masyarakat gitu. Bukan benda. Berarti kata kuncinya konteks waktu kapan itu sangat berpengaruh. Betul. Dan di konteks lain juga supaya tidak diganggu itu juga konteksnya adalah ini apa namanya? Yudnina alaihim min jalabibihin itu jilbab nutup seluruh badan. Itu maksudnya buat pakaian untuk kakus. Jadi pakaian untuk apa? Kakus. Kakus itu gimana? Kakus itu toilet zaman dulu. Jadi kan dulu pemukiman sama kakus itu jauh. Jadi rumah itu nggak, jangan bayangin rumah itu ada toiletnya kayak kita gitu, ada sistem pipanya kayak kita. Jadi kita tidur di mana, makan di mana, kakus jauh. Nah perempuan-perempuan ini kalau mau pergi ke kakus ya harus nutup diri karena kan itu kan ke tempat yang gelap ya. Karena kan itu private lah ya, kegiatan private, mau buang air. Takutnya nanti diincar. Ya kan kita tahu juga bahwa jalaba, himar, hijab, kerudung, ini kan sebenarnya punya pemaknaan yang beda-beda kan? Betul nggak? Karena sekarang gini, kok kamu nggak berhijab? Sebenarnya secara bahasa kan nggak nyambung. Secara bahasa hijab itu salah kaprah. Di Quran, semua kata hijab di Quran maknanya nggak ada yang maknanya pakaian atau kerudung. Semua maknanya tuh tirai, tembok, atau
Pembatas. Halang, pembatas. Ya itu kita akan bahas bahasa-bahasa next on lah ya, karena aku pengen dalemin gitu. Kayak saya juga pernah baca kalau di surat 7 ayat 26 itu kan ada ris sebagai aksesoris, ada libas sebagai pakaian, dan pakaian ini kan libas itu bukan as a physical cloth gitu, bahwa konteksnya lebih luas gitu, makanya kan disebut pakaian takwa lah gitu ya. Oke, nah lanjut setelah itu matang nih bulat, saya lepas deh. Gimana tuh? Sebenarnya kalau matang bulatnya itu lebih ke nggak apa ya, itu lebih ke alasan egois sebenarnya sih. Karena aku pengen aja, karena aku nggak mau jadi kayak gini, aku ngerasa aku ngerasa jilbab itu adalah aksesori ideologi yang keras gitu. Dalam arti ketika aku pakai jilbab itu sama aja aku membawa diri aku dan mengumumkan, "Hai guys, aku adalah wanita muslim yang taat loh." Gitu. Tapi gitu loh sekarang, ya kan? Nah, sampai ada perumpamaan yang pernah dicerita bahwa kalau perempuan yang tidak pakai jilbab seperti lollipop yang nggak ada bungkusnya, yang siap dikerubungin sama lalat gitu lah. Ya itu kan perumpamaan. Ada juga tuh kalau pernah dengar ada yang kayak gorengan. Ada yang kayak kue lapis, kalau gorengan kan habis digoreng kayak dibiarin aja di luar. Kalau kue lapis kan dikotakin, ada juga yang gitu. Iya. Itu tuh lebih keinginan diri untuk aku tuh nggak mau mengumumkan itu, karena kan kayaknya aku bukan perempuan taat. Bukan kayaknya, emang. Ketika itu statement bold statement emang gitu ya. Karena ketika ada, maksudnya perintah pakai jilbab ini kan ada, tapi kan aku memilih untuk nggak pakai, itu kan bukan taat gitu. Ya, karena aku bukan perempuan taat, jadi kayak jilbab bagi aku secara personal, secara egois itu tidak merefleksikan identitas aku. Oke. Terus yang unik waktu aku dengar bahwa aku tuh kayak aurat berjalan gitu ya. Iya, itu gara-gara aku nggak suka konsep aurat gitu. Maaf ya Allah. Nah kan aurat itu batas kan? Nah, bener. Iya kan? Kalau kita periksa bukan masalah lagi di teks, kalau kita periksa lagi di teks, aurat itu bukan berarti kayak badan wanita yang harus ditutup. Kayak itu adalah penafsiran fikih selanjutnya gitu. Cuman rasanya tuh menjadi perempuan apa ya, rasanya itu kayak aurat banget. Apa ini aurat, itu aurat gitu. Tapi kan aku pengennya aku dilihat sebagai manusia yang selain sekedar aurat gitu. Iya. Tuh. Nah, makanya aku tuh justru kalau lihat kayak anak kecil di kerudungin yang rapet banget gitu, yang sampai seluruh tubuhnya banget. Itu sebenarnya kita lagi ngasih tahu bahwa ini anak kecil ini bahkan kita anggap sebagai aurat sebelum itu menjadi aurat gitu. Yes. Kan anak kecil hitungannya nggak punya aurat gitu ya. Betul. Tapi kayak udah kita bungkus gitu. Jadi malah gimana ya? Aku ngerasa kan aurat itu adalah counter restriksi budaya dari gini, kita ngelihat perempuan ini sebagai objek, maka dari itu supaya nggak ngelihat dari objek, supaya kita nggak lihat sebagai objek semata, kita bungkus gitu. Sebenarnya kan bukan kita bungkus, kita hormati gitu. Betul. Kita hargai gitu. Betul. Karena kalau masalah bungkus atau enggaknya, jadinya kadang malah yang ribut laki-laki gitu ya. Laki-laki yang suka ngeributin, makanya kerudungnya dipakai, makanya aurat ditutup gitu. Nah, padahal kan makanya nggak usah dilihat, atau makanya ya hormati aja gitu. Ya. Bukan masalah karena ditutup dihormati, tapi budaya menghormatinya dinaikin. Betul nggak? Betul. Itu sih kayaknya korban patriarki kali ya. Bisa jadi. Saya sebagai laki-laki pun sorry ya, suka ada yang ngomong ini bahwa ya wajar aja lah dia diganggu karena nggak nutup aurat. Ya maksudnya diganggu atau tidak kan bukan masalah aurat kelihatan atau enggak. Itu kan dari desire-nya si laki-laki aja kan sebenarnya kan. Betul. Yes. Kadang ada aku ngerasanya itu keamanan yang ilusif ya, ketika misalnya makanya perempuan harus dilindungi mahram, makanya perempuan harus dipakein kerudung gitu, kayak seolah karena untuk melindungi perempuan.
Tapi kalau perempuan faktanya kemana-mana harus ada mahram, kemana-mana harus nutup diri, itu berarti lingkungan itu nggak aman buat perempuan. Benar. Lingkungan yang aman buat perempuan adalah lingkungan di mana perempuan bisa kemana-mana sendiri, pulang dengan aman. That's it. Kemana-mana sendiri, pakai baju santai, tetap bisa pulang dengan aman dan nggak ngerasa takut, nggak ngerasa kalau kemana ini laki-laki pasti jelalatan gitu. Iya. Oke, nice banget sih. Keren sih, Mbak. Thank you. Ini kan pasti ada restriction ya, atau pertentangan atau gimana gitu ya. Tadi kan udah bulat, udah oke, saya memang udah nggak taat lah, udah this is my life juga kan, dan itu pilihan kan. Dan anyway, selalu di dalam Quran dikatakan bahwa nggak ada paksaan juga kan, sebenarnya kan. Betul. Tapi kan sekarang yang paling berat adalah nyinyir sosial nih. Betul nggak? Kaitannya bahwa Mbak Mela memikirkan bahwa saya dari lahir sarjana tafsir, dari keluarga religius, terus dari kecil pakai jilbab, pakai kerudung, lepas. Apa tuh? Apakah ada ketakutan kah? Atau mikir bahwa kalau gini nanti sosialnya gimana, pertemanan gimana? Ada ketakutan. Kayak aku tanpa kerudung, aku siapa gitu. Maksudnya kayak aku tumbuh selalu, maksudnya kerudung tuh udah jadi bagian identitas aku selama aku pakai dewasa kan. Oke. Terus aku, ya itu tadi, aku guru ngaji. Kalau aku buka kerudung, siapa yang mau ngaji sama aku gitu. Ini guru ngajinya metal banget ya. Ke salon mulu lagi. Ya oke. Kayak lebih ke situ sih, kayak terus aku harus gimana. Udah gitu sebenarnya dibanding nyinyiran publik ya, aku lebih cautiousnya sama pendapat keluarga dan keluarga besar ya. Anyway, waktu itu dilakukan, apa komentar orang-orang terdekat? Ibu, bapak, kakak, adik? Of course nggak setuju lah. Tapi kan, tapi aku tuh selalu ngeresponnya bercanda aja sih, kayak supaya gimana sih? Pasti kan mereka kaget dan nggak setuju. Jadi kalau misalnya ditanya, Mela mana kerudungnya gitu, oh iya ketinggalan di rumah, nggak kepake gitu. Tapi kan itu masa bertahun-tahun gitu terus. Gitu. Oh oke. Supaya nggak jadi obrolan serius aja, aku menghindari dicerawain. Terus ya lama-lama, ya mungkin kayak misal orang tua aku jadi capek sendiri gitu. Karena setiap kali dinasehatin apa, aku nyeletuknya nggak serius. Kayak, oh, iya tadi ini masih di jemuran atau apa gitu. Nyeletuknya nggak pernah serius. Kalau di itu serius ya bilang enggak mau, Mel nggak pakai kerudung, bosan dari kecil pakai kerudung terus. Pokoknya ya, bercanda terus. Karena kayak kalaupun jadi obrolan serius, aku tahu pasti nggak akan ada jalan tengahnya. Karena kan yang keluarga inginkan aku berkerudung, yang aku inginkan aku nggak berkerudung gitu. Jadi tidak akan ada diskusi produktif dari situ gitu. Kayaknya banyak deh yang kayak gini ya. Yang iya, kayaknya aku deh gitu. Tapi ini bukan untuk menginspirasi aneh-aneh, enggak loh ya. Bukan untuk ngajak jadi, ayo kita buka. Bukan. Jangan diterjemahkan begitu. Iya, tapi maksud saya adalah ada argumen kuat dengan kejujuran diri, dengan pematangan pemikiran dan kesadaran dilakukan bukan karena ego gitu lah kira-kira. Meskipun pertamanya gitu sih. Karena ego sih. Itu maksudnya benar-benar jujur gitu. Enggak, justru menurut aku yang perlu disadari kita dan orang-orang semuanya bahwa pakai kerudung ataupun nggak pakai kerudung itu adalah pilihan pribadi yang benar-benar pilihan pribadi gitu. Makanya tadi aku tekankan ini adalah keputusan yang egois gitu. Oke. Ya maksudnya private aja. Betul. Toh pada dasarnya juga hubungan sama Tuhan kan privacy banget kan sebenarnya kan. Oke. Ya cuman kan di masyarakat kita banyak keponya aja kan. Terus seberapa lama restriksi atau misalnya ada konflik sama orang terdekat yang akhirnya welcome nggak sampai sekarang? Welcome-nya sebenarnya karena aku welcome-in. Oh, oke. Kalau Anyway, udah berapa lama berarti lepas yang benar-benar lepas di publik gitu ya, yang sampai berani, maksudnya di sosmed di mana? 2019 kayaknya. Oh, 20 pas mau COVID gitu. Ya 2019 kan COVID kan? Oh, itu startingnya dari situ. Enggak COVID 2020. Iya 2019 ending. 2019 ya. Dari 2019. Oke. Yang mulai kayak ngambil keputusan. Aku mikirnya
ya udah aku kan udah dewasa gitu, harusnya sebenarnya kan keputusan buka kerudung itu tidak ada impactnya pada siapapun sebenarnya. Sebenarnya, Ya, benar. impact ini kan cuma ilusi kan. Betul, nice, Kayak, yes. Misalnya dengan aku buka kerudung, aku kayak bring shame to my family. Ini kan fiktif sebenarnya. Betul. Sebenarnya kan tidak ada kehormatan yang dibawa pada kerudung, itu kan sehelai kain. Yang Ya. menaruh kehormatan pada sehelai kerudung kan itu Maknanya. nilai-nilai yang dikonstruksi secara abstrak oleh manusianya gitu. Betul. Manusia yang melekatkan nilai itu ke kerudung gitu. Sebenarnya kerudung tidak punya nilai. Betul. Dan itu kan sudah menjadi sebuah social construction kan. Sama kalau saya tuh sering kasih analogi gini Mbak, kalau di kelas ada 10 orang, 9 gila, 1 waras. Tetap orang yang waras disebut orang gila kan. Okay. Karena majority-nya emang begitu gitu. Which is di kita ngomongin ini mungkin 9:1 ini gitu. Bisa jadi. Ya kan? Nah, saya komain gini. Argumen apa ketika ada orang yang nanya, "Mel, lu sekarang kayaknya nggak beres deh Islamnya gitu." Atau lu kan melanggar perintah agama gitu. Atau macam-macam lah ya. Dengan kan sekarang tuh sering banget ya kayak seakan-akan pengen ngasih tahu atau dengan kata-kata sekedar mengingatkan gitu, itu yang nyebelin banget gitu. Ya banyak kok yang ceramahin aku. Jadi tiba-tiba semua orang jadi penceramah gitu. Argumen apa yang biasanya Mbak Mela sampaikan kepada mereka ini yang tiba-tiba jadi polisi-polisi agama gitu? Aku jarang ngasih penjelasan sih, karena pertama aku nggak ngerasa aku butuh orang-orang untuk memahami aku. Oke, nice. Jadi kalau misalnya aku disalahpahami, ya udah gitu. Aku nggak punya kepentingan untuk dipahami atau memahamkan mereka tentang aku, karena kan sebenarnya nggak penting. Nggak penting, urusan dia juga ya. Apalagi yang nggak kenal ya, nggak kenal juga gitu ya. Oh benar. Nice. Yang penting itu kan berdamai sama keluarga dekat gitu. Gimana mereka tetap mau nerima aku gitu. Makanya aku sih biasanya aku cengengesan aja supaya suasananya nggak tegang. Iya. Kalau ketemu ke keluarga atau siapa gitu, oh kamu nggak pakai kerudung itu, malu sama ini. Oh enggak, emang aku malu-maluin orang, rambut aku cantik gitu. Rambut aku bagus kok gitu ya. Malu-maluin. Benar. Aku bawa bercanda aja supaya cair, dan aku berharapnya sih lama-lama orang-orang yang penting buat akunya nih, ya lama-lama nggak peduli dan bisa menghargai aku apa adanya aja. Iya sih. Ya kita penting juga memaklumi strata rata-rata IQ yang 78,4 kan rada-rada susah untuk masuk ke hakikat gitu ya. Iya, berpikir abstrak itu susah. Dan masuk ke dalam analogi, perumpamaan yang melepas dogma dan doktrin, yang ngedepanin kebiasaan, yang ngedepanin ego gitu ya. Dan kita tahu bahwa tafsir itu kan nggak ada yang absolut lah. Betul. Quote and quote gitu ya. Artinya ya balik lagi gitu. Nah, terus udah tuh ya lepas apa dan lain-lain. Before dan after apa perbedaannya? Di diri aku? Ya aku ngerasa happy konten karena aku merasa otentik aja. Nice. Otentik. Nice. Aku merasa aku lebih terasa seperti diri aku ketika aku merepresentasikan aku tanpa jilbab gitu. Oke. Karena Tapi masih ngajar ngaji sekarang? Jadinya enggak. Aku mau belajar ngaji dong. Boleh. Ya. Dengan senang hati. Aku beneran pengen, aku tuh pernah belajar ayat bil ayat lama Mbak, dan aku pembelajar, aku senang banget juga sih untuk. Rajin banget. Nah maksudnya ini kan hal yang menarik gitu ya. Maksudnya gini, once kita berbicara Quran itu sebagai hudalinas itu kan berarti kan universal gitu ya. Bahwa concernnya kan bukan terletak pada siapanya. Gitu kan, saya juga sering dinyinyirin bahwa masa pesulap bawa-bawa Quran gitu misalnya. Ya, terus saya bilang kalau saya dapat petunjuknya dari situ, why gitu. Dan saya rasa ketika itu menjadi the way of life kan jadi sesuatu yang membuat saya juga dapat insight gitu. Kayak jadi abis gitu udah nggak ngajar lagi ngaji. Mungkin sekarang bentuknya di Forbidden Question saja, di YouTube aja. Oke. Nah, after authentic ini apa tuh Mbak yang dapat? Maksudnya kan setelah authentic merasakan konten gitu, menjadi apa perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupannya Mbak? Afternya gitu gimana? Lebih ringan sih, nggak ada kayak lebih ringan dalam arti kayak krisisnya udah lewat gitu. Jadi aku udah. Jadi jawaban dari krisisnya itu ya aku lepas. Maksudnya aku lepas kerudung, aku stay true to myself gitu. Oke. Dan ngelihat sekarang kalau kita ngomongin tentang si kerudung ini di masyarakat kita gitu ya, ada fashion, ada passion. Oke? Once orang melakukan karena takut lah,
karena apa dan lain-lain, itu kan udah menjadi social belief gitu. Nah, sebenarnya dalam konteks ini hal yang private kan, udah pasti gitu. Nah, dari perspektif setelah ngebuka ini bahwa value manusia tidak terletak dari kainnya gitu. Nah, gimana sih untuk kita bisa memahami bahwa ya quote and quote bukan masalah kainnya gitu. Kan sekarang gini ya Mbak, misal orang yang paling atau pakaian yang terbaik itu takwa. Betul. Oke. Dan inna akramakum indallahi atqakum, takwa juga kan. Dan takwa itu nggak peduli dalam tanda petik ya, mau pakaian kamu apa kan, dalam tanda petik gitu. Nah sekarang let's say misalnya gitu ya, kalau kita bicara iya sih takwa, tapi kan secara simbol Islam ini jadi wajib gitu. Nah gimana Mbak Mela untuk bisa membuat satu synchronize antara ketakwaan dan kewajiban, dan kita bisa mengedukasi bahwa ini adalah pilihan gitu, gimana? Ini emang agak susah sih, tapi kita harus sadari bahwa wajib, bahkan ya wajib itu pun masih apa ya, masih spektrum gitu. Ada yang bilang kayak wajib mutlak, ada yang anjuran, ada yang ya sunnah atau bahkan nggak berarti apa-apa gitu. Ada yang menganggap jilbab itu mubah aja karena jilbab itu adalah pakaian budaya Timur Tengah pada saat itu. Saat itu, oke. Itu harus dipahami bahwa fatwa itu bisa beragam. Dan fatwa itu anjuran. Fatwa itu lebih ke pembacaan terhadap teks sih. Jadi kayak berdasarkan teks ini sholat itu wajib gitu. Nah fatwanya itu sholat itu wajib gitu. Jadi kayak fatwa itu apa ya, produk hukum lah, produk hukum fikih. Oke. Nah, jadi fatwa itu bisa beragam, tergantung pembacaan ulamanya, dan bisa juga tergantung konteks ininya, konteks budayanya. Mungkin ketika perintah jilbab turun di tanah Arab sana, ketika Nabi berdakwah, orang nggak ada resistensi untuk kenapa harus pakai jilbab ya, karena orang-orang udah pakai jilbab, orang Yahudi Nasrani juga pakai jilbab gitu. Bukan hal yang aneh gitu ya. Bukan hal aneh gitu, jilbab memang bagian dari pakaian mereka sehari-hari gitu. Dan dengan kondisi gurunnya misalnya, kondisi panasnya gitu misalnya, iya kan? Panasnya di tanah Arab sana kan panasnya kering. Kalau nggak ditutup tuh kulit kita kayak kering meletak gitu. Beda sama panas di Indonesia tuh panasnya gerah bikin keringetan. Kalau di Arab kita misalnya buka ciki gitu, kita biarin berhari-hari nggak bakalan melepas karena udaranya kering. Beda sama kita di sini gitu, yang lembab, udaranya humid, udaranya lembab gitu. Jadinya keringetan. Nah makanya mungkin konteksnya di Indonesia setelah jilbab ini jadi dress code di Indonesia itu dress code ya. Ya Jadi ada resistensinya gitu. Kenapa harus pakai jilbab? Nah makanya aku pernah nonton, nggak tahu, lupa, nonton random. Ada orang Thailand bilang, padahal di Indonesia sama di Thailand tuh iklimnya sama ya, tapi orang-orang Jakarta pada pakai tuh pada pakai kerudung gitu. Dia yang biasanya kayak pakai celana atau rok nanggung gitu, pakai baju pendek biasa, jadi ngerasa kayak terekspos banget gitu. Tapi kan gerah gitu. Iya. Ya balik lagi juga bicara ke situ. By the way, ada nggak sih ulama yang sangat santai banget untuk bicara bahwa ya ini bukan restriksi harus begitu? Ada nggak sih? Ada ya? Oke. Nah ini kurang populer kayaknya ya? Kurang populer. Karena tidak dipopulerkan ya? Karena tidak dipopulerkan. Dan yang kadang orang miss itu, kita ngelihat agama itu kan sebagai produk nilai gitu ya, produk moralitas. Nah, cuman yang kita lupa adalah melepas nilai budaya dari agama itu gitu. Jadi kayak yang ini nih bagian dari ajaran agamanya atau nilai budaya setempatnya gitu. Itu kan, yang agak susah dilepas karena kacamata konteks historis itu PR yang berat ya. Betul. Ya maksudnya pembacaan yang tidak mudah gitu. Maksudnya Nabi Muhammad sikat gigi pakai siwak. Budaya, ajarannya bersih. Bukan berarti kita sekarang ngikutin Nabi Muhammad harus pakai siwak kan? Betul.
Ada tuh aku bikin konten kan kalau misalnya kita megang najis mughaladzah gitu, terus kita cuci tangan, abis itu cuci tangan aja pakai sabun. Terus ada yang marah-marah, dari mana kamu ambil cuci tangan pakai sabun, cuci tangan tuh pakai tanah. Iya waktu itu kan belum ada sabun ya. Aneh, iya sih. Gitu. Nggak aneh sih, ya. Terus aku bilang ya udah, kamu kalau mau cuci tangan pakai sabun boleh. Iya. Kalau mau cuci tangan pakai tanah ya boleh. Iya sih, benar juga ya. By the way, aku ada teman gini Mbak, dia udah sama dokternya dibilang emang penutupnya itu ngebuat vertigo. Oke. Karena memang ada something aja ya. Tapi karena beliefnya yang dahsyat banget, dia membiarkan dirinya vertigo, yang penting dipakai aja si kerudungnya gitu. Iya, jadi mungkin dianggapnya itu bagian dari cobaan gitu, bagian dari ujian. Nah, dan nggak ngerti kenapa ya religious people tuh pengennya tuh hidupnya tuh kayak harus susah gitu. Bahwa kalau aku susah tuh aku akan mendapatkan yang lebih baik nanti di akhirat gitu. Kayak nggak boleh seneng, nggak boleh kelihatan cantik, terus nggak boleh kelihatan, ya maksudnya kayak yang harus menderita gitu. Gimana tanggapannya? Memang kan kalau seperti pakar-pakar baik yang bilang agama itu fenomena budaya di Indonesia karena itu bisa ngasih kayak coping mechanism manusia supaya gak menderita amat gitu. Misalnya ya nih hidupnya menderita, miskin, tapi nggak apa-apa, nanti setelah mati masuk surga abadi gitu. Setelah mati nanti gitu ya. Kalau ada ya. Iya. Emang kebanyakan gitu. Dan menariknya lagi ada loh penelitian tentang learned helplessness ini. Tentang apa sorry? Learned helplessness, jadi kayak apa ya, gampang pasrah sengaja, pasrah dengan sengaja gitu. Pasrah dengan sengaja, oke. Itu kebanyakan dari orang-orang yang religius, misalnya perempuan-perempuan yang korban KDRT dan pasrah, atau misalnya berada dalam kemiskinan ekstrim atau diopresi secara ekstrim, dia ngebiarin dirinya, sebenarnya ada tuh celah dia bisa keluar dari situasi yang bikin dia menderita, tapi dia tidak persisten itu untuk keluar. Oke. Nah, biasanya orang-orang kayak gitu tuh orang-orang religius. Iya. Memang kayaknya religiusitas dan sikap pembiaran diri dalam penderitaan itu emang korelatif. Korelatif ya. Oke. Anyway, at least udah punya putra putri. Let's say ya, ke anak gitu. Apa yang akan dilakukan tentang ini? Cewek akankah menyuruh dia atau membebaskan atau apa? Aku akan minta dia baca konteks sih. Kalau misalnya di lingkungan yang bukan di dogma gitu. Bukan di dogma, tapi lebih di konteks. Kalau misalnya kamu hidup di tengah-tengah orang yang punya pikiran, ya wajar aja kamu digituin orang pakai terbuka, berarti kamu harus tertutup karena itu tempat yang gak aman. Kalau di tengah orang-orang yang misalnya kan serem ya, kayak laki-laki, makanya kalau ada perempuan yang di harass, terus dia menganggap itu wajar karena perempuan itu terbuka. Nah, kalau tinggal di tempat yang kayak gitu, maka harus tertutup. Oke. Ya tergantung situasi. Betul. Emang harus baca konteks. Tapi kalau misalnya di tengah orang-orang yang bisa lebih dewasa, yang lebih bisa memanusiakan manusia, ya nggak apa-apa, santai. Kalau di kita memanusiakan manusia nggak? Tergantung tempat juga. Masih tergantung tempat. Tergantung ya. Oke. Anyway, pernah dapat nyinyiran apa Mbak yang lumayan mengganggu, membekas dan banget gitu? Atau udah biasa? Relatif udah biasa, tapi yang awal-awal ada kaget dong. Kagetnya nggak kaget karena kebanyakan tuh nggak nyambung sih. Jadi bukan kaget ya, lebih ke frustasi. Aku mikir apakah delivery aku salah gitu. Maksudnya ternyata yang aku kan maunya penyampaian aku nih nyampe nih, audiens paham, tapi kan ternyata audiens nggak paham. Jadi aku lebih banyak self kritik, kayak apa yang salah di penyampaian aku gitu. Lebih di situ. Terus sama kaget, sebenarnya kayak lebih aneh aja sih. Lebih ngerasa kok gini gitu. Cuman kalau pernah yang lumayan sedih mah itu tapi emang jahat sih. Jadi belum lama
waktu itu belum lama almarhum abahku meninggal, terus ada yang komen apa ya? Nih si Kumaila nih jadi stres gara-gara bapaknya meninggal, pokoknya atau semacam kayak gitu. Itu aku kesal banget. Jadi stres, maksudnya apa kaitannya sama ini? Enggak, dia menganggap aku orang gila. Oh, oke. Jadi ada haters yang Nah. melihatnya aku tuh orang gila, makanya aku ngonten Forbidden Question tuh pemikiran orang gila gitu loh. Iya, di situ dia bilangnya gitu, stres nih gara-gara bapaknya meninggal. Dan itu dia komen gitu belum lama habis bapak meninggal, jadi itu lumayan kena. Kayak aku marah gitu. Tapi biasanya sih selain itu aku ngadepin komen sih relatif biasa aja ya. Oke. Nggak dirasa-rasa. Tapi kalau ngelihat dari komentar-komentar let's say di Forbidden Question atau dengan konteks ini, mana yang lebih banyak negatif komen atau positif komen? Awal-awal proporsinya kayaknya 90 negatif, 10 positif deh. 90 negatif? Oh iya, kita kayaknya senasib. Terus. Awal-awal isinya makian semua. Cuma kesini kayaknya penerimaannya lebih bagus kok. Iya. Mungkin juga karena aku udah nyampeinnya cukup banyak gitu. Kalau beneran orang nyimak, dia bisa menyimak dengan lebih komprehensif juga gitu. Tapi kan, sorry ya, sepengalamanku adalah masyarakat kita tuh kan tidak suka berdialektika gitu. Tidak suka. Ya kan? Sukanya judgment. Benar. Ya kan? Nah, apa pandangannya Mbak Kumaila tentang dialektika dan judgment tentang masyarakat yang luas ini dari konten-konten itu? Lebih banyak yang judgment langsung gitu. Kan gini contoh-contoh. Banyak yang tiba-tiba, wah gini. Nggak ada, kan kayak kita ngomong tabayun ya. Nanya dulu kek, ngobrol kek, ke sumbernya. Langsung aja. Wah ribet gitu. Dengan persepsinya dia. Benar. Kenal nggak gitu. Nah. Kadang malah suka ngarang. Ini gue tahu nih si Kumaila ini stres soalnya dia ditolak sama cowok Habib atau apa gitu. Gak ada. Enggak, itu ngarang-ngarang yang di-generate sendiri. Kadang kreatif. Cowok Habib lah. Iya oke sih. Pernah ditolak sama Habib gitu. Terus kalau aku konfirmasi satu-satu capek. Kayak harusnya bikin press con. Yang ada aku yang nolak gitu ya. Ya udah. Ya, oke. Dan sekarang juga kan, let's say sorry banget kalau kita ngomongin wanita muslimah gitu. Kayak pakai batik tuh kayak yang, aduh, kayaknya nggak muslimah banget gitu ya, dalam tanda petik, karena yang ngelihatnya ya balik lagi ke sudut pandang yang sempit gitu. So, dalam perspektif Mbak Mela, wanita yang muslimah tuh yang gimana sih? Lagi-lagi kembali ke ini ya, itu kan hubungan dengan Tuhan kan private ya. Yes. Berarti sebenarnya muslimah itu sesederhana orang yang beriman pada Tuhan. Oke. Sesederhana itu. Sisanya, detail-detailnya itu nggak penting dan bukan urusan kita. Oke. Dan misalnya kayak batik gitu ya. Nah itu sebenarnya yang aku kan melihat budaya Indonesia ini budaya yang kaya. Tapi seolah-olah ada gerakan yang ingin menyeragamkan budaya gitu. Islam tuh supaya jadi seragam. Iya. Ya supaya, nggak jadi deh, ya lanjut aja. Terus. Nah, upaya menyeragamkan keberagaman ini tuh buat aku agak-agak sedih ya. Karena kita kayak nggak punya identitas dan harus ikut-ikutan identitas budayanya Islam tanah Arabia abad ke-7 gitu. Iya. Padahal kita sudah punya identitas sendiri sebenarnya. Gitu. Betul. Dan kenapa nggak own it aja gitu, kayak our heritage gitu. Kekayaan budaya kita ya kita terima aja. Kan itu bikin kita lebih otentik aja, nggak kayak ikut-ikutan arus gitu. Betul. Ya maksudnya kita tidak didesain untuk jadi Arabi, tapi jadi Islami kan? Dan menjadi Islami itu bukan menjadi Arabi kan? Betul. Jadi bukan jadi tiba-tiba Afwan gitu ya, atau Akhi atau Antum gitu kan? Nggak gitu bener. gitu. Iya. Tapi pasti jago gitu-gituan ya? Iya tuh. Aku mau belajar supaya mulai nanti pakai gitu-gitu gitu. Anyway, kenapa ya happeningnya tuh di 80 ke sini ya, Mbak? Itu mungkin harus lihat konteks ini ya, reformasi Islam
global. Oke. Mungkin kayaknya ada hubungannya sama revolusi Iran waktu itu. Bisa jadi itu. Atau ya ada beberapa teori sih. Cuman emang trennya itu waktu Iran revolusi di sini juga aku nggak tahu hubungannya ya. Mungkin ini butuh pakar yang emang neliti ini. Tapi pas Iran revolusi itu nggak tahu kenapa kita jadi kayak ikut-ikutan terrevolusi, padahal revolusinya nggak di sini. Betul. Latah kali ya. Atau bisa jadi bahan-bahan dakwahnya juga ngerembes ke sini juga kali. Oke. Ya tapi Entah lewat jalur mana ya, entah lewat jalur mahasiswa atau jalur aktivis atau jalur apa. Ya tapi apapun ya, at least jilbab bagus untuk perputaran roda ekonomi. Ya kan? Betul, buat yang jualan kerudung. Iya, bagus dong. Itu kan juga part dari ekonomi cycle gitu. Betul, makanya biasanya pendakwah juga punya bisnis sampingannya jualan kerudung, karena sekalian ya. Kalian pakailah kerudungmu gitu. Duit apa saya ada. Oke Mbak, aduh aku pengen bikin silabus jadinya. Oke, silabus apa? Silabus untuk pembicaraan conversation karena aku pengen bener-bener belajar juga tentang tafsir. Aduh, rajin banget. Iya, maksud aku pengen beneran juga ngerti tentang dari segi bahasa gitu. Kayak ya hal-hal kayak misalnya khinzir, babi kan sekarang happening gitu ya. Dogi gitu, bahwa haram lah apa dah. Itu kan juga part-part yang saya rasa supaya kita juga mendalami secara bukan dari hanya dari hanya istilahnya, tapi kita tahu secara epistemologinya gimana, ontologisnya gimana gitu. Dan saya rasa once itu membuka paradigma kan kita jadi belajar terus gitu. Nggak kaku gitu loh Mbak. Iya, tapi takutnya ada yang komplain, kenapa belajarnya sama Kumaila, belajar tuh sama Ustadz siapa gitu. Loh kan belajar sama siapa aja ya? Bener nggak? Benar. Iya. Saya memegang teguh statementnya Imam Ali. Apa tuh? Undur makola, wala tandur makola. Betul nggak? Bukan siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Karena ada satu Mbak, yang tiap hari bareng sama Nabi Muhammad. Bareng tiap hari, tapi nggak ngikutin Nabi Muhammad. Coba. Siapa? Untanya ya. Kan tiap hari bareng. Iya, jadi kalau sekarang unta kan ini belajar bahasa, ya gitulah ya kira-kira ya. Nanti kalau dipanjangin gimana gitu. Oke, anyway, thank you Mbak Mela, very insightful, dan sekali lagi teman-teman tolong ambil ini sebagai perspektif gitu ya. Dan ini adalah sebuah keotentikan yang dilakukan oleh seorang Kumaila, dan saya rasa hidup ini adalah perjalanan dan pembelajaran gitu, bahwa kita tidak bisa cepat menilai sesuatu dari skup yang sederhana. Nggak bisa cepat-cepat ngejudge sesuatu dari hal yang hanya glimpse gitu. Kalau main bola 90 menit kelima kebobolan 2-0 kan belum tentu kalah. Pun ketika kita melakukan ini, saya rasa semua orang punya perjalanan dan punya pilihannya gitu. Anyway, terakhir, final statement yang kira-kira untuk merangkai pembahasan tentang hijab jilbab ini, gimana? Final statement ya, mungkin ini kali ya, nggak apa-apa kok kalau misalnya punya perasaan sendiri, punya pikiran sendiri, itu nggak apa-apa untuk diladenin gitu, didengerin, dicari tahu, punya pemaknaan sendiri terhadap spiritualitas itu nggak apa-apa, punya pemaknaan sendiri terhadap identitas diri dan tujuan hidup itu nggak apa-apa, nggak usah terlalu mengkerangkeng diri gitu. Pikiran kita tuh idealnya bebas, nggak usah bikin penjara imajiner di dalam kepala. Gitu. Oke, nice, Mbak, thank you. Semoga melahirkan yang cerdas-cerdas berikutnya. Open thinking, tapi juga bukan berarti kebablasan. Betul, harus ada strukturnya. Harus ada strukturnya, tapi kata kuncinya adalah selalu sangat menghormati kemanusiaan. Karena kita sebagai manusia, sekali lagi, yang paling mulia di antara kita semua di hadapan Tuhan, di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Dan sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Terima kasih, sampai ketemu di episode yang akan datang bersama Mbak Mela. Terima kasih.